Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan tetap setia menunggu konten daripada cerita wayang. Oke, kali ini kita akan meneruskan kisah yang kemarin, yaitu tentang Sumpah Rama Bergawa, yang dimana pada kisah yang lalu yaitu Rama Bergawa berhasil mengalahkan Patih dan Senopati yang dikirimkan oleh Prabu Ehaya. Bahkan Patih Yaksamuka dicacag atau dipotong-potong bagian tubuhnya dan dilemparkan ke udara oleh Rama Bergawa. Oke, kali ini kita akan saksikan bagaimana kelanjutannya. Dan jangan lupa berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, dan juga komentar. Dan bagikan apabila dirasa konten ini bermanfaat. Jom kita saksikan kelanjutan ceritanya. Scene kali ini dimulai yaitu di dalam padepokan itu sendiri, yaitu sang Pandita Wirageni sedang bersama dengan sang istri yaitu Dewi Renuka. Mereka sedang membicarakan beberapa hal yang penting, dan setelah banyak membicarakan hal yang basa-basi, tiba-tiba sang Pandita langsung bertanya kepada Dewi Renuka. Yang ditanyakan oleh sang Pandita adalah sebab daripada sikap dari Dewi Renuka yang akhir-akhir ini sering merenung. Bahkan di dalam sikap keseharian yang tidak diketahui oleh sang resi, ternyata sudah banyak berubah dari Dewi Renuka. Lalu dengan ditagih jawaban oleh sang resi, Dewi Renuka pun hanya bisa merenung dan terdiam, sampai akhirnya dipaksa terus untuk berbicara oleh sang resi, dan akhirnya Dewi Renuka pun menangis. Melihat tangis sang istri, sang resi pun tiba-tiba merasa kaget dan tidak percaya apa yang telah dia lihat dan dia saksikan, dan mengira pasti ada sebuah kejadian yang menyebabkan hal itu terjadi. Lalu setelah didesak dan ditanya berkali-kali oleh sang resi, Dewi Renuka pun akhirnya mengucapkan apa yang dia simpan di dalam hatinya. Dan ternyata apa yang dirahasiakan selama ini oleh Dewi Renuka adalah bahwasannya dia mengakui kalau Dewi Renuka telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dosa terhadap suaminya. Lalu sang resi pun dengan gugup dan luar biasa bingung menanyakan dosa apa yang telah ia perbuat. Sementara itu sang resi pun tidak tahu menahu apa yang terjadi kepada Dewi Renuka, karena yang sang resi tahu tidak ada yang pernah Dewi Renuka lakukan adalah suatu hal yang salah. Lalu Dewi Renuka pun dengan pelan dan sesenggukan sambil menangis menjelaskan bahwa dia pernah berselingkuh dari suaminya. Lalu sang resi pun kaget luar biasa dan bertanya kepada Renuka dengan siapa dia berselingkuh. Renuka pun lalu menceritakan bahwa dirinya pernah berselingkuh dengan seorang raja yang bernama Citrarata. Dan alangkah terkejutnya sang Pandita, bingung dan bercampur dengan keresahan yang sangat mendalam. Namun karena didorong dengan keluhuran budi dan dengan ageman agama yang sangat luar biasa, sang Pandita pun tetap tenang. Lalu dengan segala ketenangan itu yang membuat sang resi akhirnya meminta Renuka untuk keluar sejenak, dan sang resi mendinginkan kepalanya. Dan dikabulkanlah oleh Renuka yang akhirnya keluar dari dalam padepokan. Sang Pandita pun hanya bisa merenung seorang diri tanpa tahu dan mengerti dan tidak menyangka sama sekali apa yang sebenarnya sedang terjadi dan menimpa keluarganya. Dan tanpa lama berselang muncullah anaknya yang tadi sedang menjaga di luar, yaitu Rama Bergawa. Rama Bergawa hendak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di luar padepokan dan melihat kesengsaraan wajah daripada sang ayah, yaitu Resi Wirageni. Lalu sang Bergawa pun bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi.
Lalu sang resi pun sebelum menjawab semua itu bertanya kepada Rama Bergawa apa yang dimaksud dengan sumpah kesatria. Lalu Rama Bergawa pun menjawab, yang dimaksud dengan sumpah kesatria adalah tidak pernah berbohong dan tidak pernah ingkar janji, serta selalu amanah setelah diberikan tanggung jawab. Lalu yang kedua adalah senantiasa menegakkan keadilan dan hukum, tidak tahu itu kepada keluarganya, saudaranya, atau siapapun wajib untuk dihukum. Dan di antara perkataannya Rama Bergawa, sang resi pun menyela, bagaimana kalau yang membuat kesalahan itu adalah bagian daripada keluarga kita sendiri. Rama Bergawa pun dengan tegas menjawab, pasti akan dia hukum. Lalu sang Rama Resi pun berbicara kepada Rama Bergawa, bagaimana kalau sang keluarganya sendiri yang melakukan kesalahan, apakah akan dihukum secara adil atau tidak? Rama Bergawa pun dengan tegas menjawabnya dengan, ya tentu saja dia sendiri yang akan menghukumnya. Lalu kemudian sang resi pun menceritakan tentang perihal kesalahan ibunya dan meminta Rama Bergawa untuk menghukum ibunya, yaitu dengan hukuman mati. Rama Bergawa pun dengan enggan dan dengan mau tak mau menjalani hukuman, yaitu perintah yang diberikan oleh sang Rama Resi. Lalu tiba saatnya Rama Bergawa keluar demi menemui ibunya, yang dimana bahwa sekarang ibunya sedang berada di sebuah taman di sekitar Padepokan, di sebuah pohon yang besar nan rimbun. Dan di taman itu Rama Bergawa pun menemui sang ibu yang sedang duduk sendiri di bawah pohon, dan kemudian memberitahukan bahwa dirinya yang diperintahkan untuk menghukum sang ibu. Lalu sang ibu pun dengan pasrah menyerahkan hidupnya kepada Rama Bergawa dan senantiasa pasrah menerima hukuman darinya. Rama Bergawa pun dengan sangat tidak tega mengeluarkan senjatanya, yang dia pun tidak tega untuk membunuhnya dengan sebuah kapak yang sangat besar. Lalu Rama Bergawa pun mengeluarkan sebuah keris, namun tetap saja tidak tega demi membunuh ibunya tersebut. Dan kemudian Rama Bergawa pun pergi untuk sejenak. Dan kemudian setelah itu Rama Bergawa pun datang kembali dengan menggunakan tutup mata karena tidak tega melihat ibunya yang akan dia bunuh dengan tangannya sendiri. Lantas yang ada di tangannya adalah sebuah pusaka, yaitu tombak Bagrawasta yang akan dia luncurkan kepada ibunya. Lalu dengan tanpa menunggu aba-aba dan melihat dari kanan dan kiri ataupun depan ibunya, sang Rama Bergawa pun menancapkan atau melemparkan kerisnya ke udara, bukan ke hadapan ibunya. Namun akhirnya Bagrawasta yang menukik tepat menuju ke arah ibunya dan membunuh ibunya. Seketika Dewi Renuka mati. Rama Bergawa pun tak kuasa menahan tangisnya dan memeluk sang ibu seerat-eratnya. Lalu sang pandita pun datang dan memberikan selamat kepada Rama Bergawa yang sudah menunaikan tugasnya tanpa pandang bulu. Dan setelahnya Rama Bergawa pun menagih janji dari sang pandita, yaitu untuk mengabulkan permintaan sang Rama Bergawa. Permintaan yang pertama Rama Bergawa adalah dia meminta kepada ayahnya agar menjadi seorang yang sakti mangkulang-mangkuling, tidak ada yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Lantas dikabulkan oleh sang pandita. Dan yang kedua adalah Rama Bergawa meminta agar ibunya dihidupkan kembali. Dan yang ketiga adalah sang resi untuk memaafkan sang ibu dan melupakan segala kejadian yang sudah terjadi. Mendengar permintaan terakhir, sang resi pun mencoba untuk mengabulkan permintaan itu dengan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, dan tiba-tiba Dewi Renuka pun dikembalikan seperti semula. Dewi Renuka bangun dalam keadaan bingung dan tidak tahu apa-apa yang sudah terjadi, lalu disuruh untuk masuk ke dalam padepokan tanpa mengatakan apapun.
Lalu Rama Bergawa pun dengan sumpahnya mengucapkan bahwasanya dia berjanji akan membunuh setiap raja, setiap brahmana, setiap satria yang melakukan perbuatan tercela dan melakukan angkara murka di alam dunia ini. Dan begitulah sumpah Rama Bergawa yang tercatat, dan dia pun mulai memutar ke Madhya Hindi untuk mencari satria, mencari seorang brahmana, mencari seorang penggawa ataupun raja yang melakukan angkara murka atau melakukan kesombongan. Dan ternyata tanpa disangka-sangka perjalanan sang Rama Bergawa pun bermulai dari padepokannya sendiri, yaitu Prabu Ehaya yang menerima jasad dari patihnya yang dilemparkan oleh Rama Bergawa, ingin melakukan balas dendam kepada Rama Bergawa. Rama Bergawa pun dengan serius menanggapi apa yang Prabu Ehaya inginkan, dan kemudian pertarungan dahsyat pun terjadi antara mereka. Tentu saja Prabu Ehaya sangat sakti mandraguna, namun bukan tandingan dari kemandragunaan sang Rama Bergawa. Kemudian dengan kampak duwungnya melesat dan menebas daripada Prabu Ehaya, dan Prabu Ehaya pun meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Begitulah teman-teman perjalanan dari sang Rama Bergawa yang terus melakukan perjalanan demi menumpas satria-satria, penggawa, dan para raja yang melakukan angkara murka atau kekejaman serta ketidakadilan di muka bumi ini. Baik, dan segitu mungkin cerita yang bisa kita sampaikan dan kita simak. Begitulah perjalanan daripada sumpah Rama Bergawa, dan tentu saja nanti kita akan lanjutkan kepada matinya atau Rama Bergawa Mukswa. Tentu saja perjalanan Rama Bergawa ini sangat panjang dan memerlukan satu lakon untuk melakonkan perjalanan Rama Bergawa hingga ia mukswa atau meninggal. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini, dan terus mengklik video ini memberikan dukungan kepada kami. Semoga sehat selalu, dan kita akan pungkas video kali ini dengan tutup lawang Sigotaka. Ciao.